Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Kurnia, NIM 20106099, kelas 4D jurusan PGMI di Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelum itu saya akan membahas riwayat singkat hidup Nabi Muhammad SAW. Dr. Said Sawabi di dalam buku Al-Mu'in Ar-Ra'iq min Sirati Khairi Al-Khala'iq Kairo menjelaskan, seandainya Muhammad SAW tidak mempunyai mukjizat selain sejarah perjalanan hidupnya, itu sudah cukup sebagai bukti kerasulannya. Dia juga menilai bahwa riwayat perjalanan Muhammad SAW adalah bukti kerasulannya yang paling besar. Orang yang mempelajari dan menghayati cara bicara, sifat-sifat, perilaku, dan kenyataan hidup yang dilalui oleh Muhammad sejak masa lahir hingga akhir hayatnya akan yakin bahwa dia adalah Rasul utusan Allah. Peristiwa yang terjadi di malam kelahirannya, tumbuh dewasanya dalam keadaan yatim di tengah-tengah penduduk negeri yang tidak bisa tulis, baca, yang menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Ketidakmampuannya dalam hal tulis, baca, dan kebutaannya dalam Alkitab, Taurat, dan Injil, semuanya menjadi bukti kerasulan dan kebenaran yang diajarkan. Karena ketulusan, kejujuran, dan kebaikan akhlaknya, penduduk Mekah telah memberinya gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Inilah pengakuan penduduk Mekah di Bukit Safa menjelang detik-detik pendeklarasiannya sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Kami tidak pernah mendapatkanmu kecuali benar. Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmizi dari Ibnu Abbas. Riwayat singkat hidup Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu berupa Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Mukjizat yang paling agung adalah mukjizat Al-Quran. Ia merupakan tali Allah yang kokoh, bacaan yang penuh hikmah, dan jalan yang lurus. Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang diturunkannya kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Selanjutnya yaitu adalah istisqa Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu bukti kenabiannya. Beliau telah memohonkan turun hujan untuk umatnya ketika lama tidak turun hujan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Hujan pun turun dengan deras ketika beliau belum turun dari mimbarnya. Selanjutnya yaitu adalah bulan terbelah menjadi dua. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, dia berkata, penduduk Mekah telah meminta Nabi Muhammad SAW menunjukkan suatu mukjizat. Kemudian terbelahlah bulan menjadi dua di Mekah. Lalu turun Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, diriwayatkan oleh Muslim. Dan selanjutnya adalah dari jari-jari Rasulullah SAW mengalir air yang sangat jernih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, saya pernah menyaksikan Rasulullah SAW ketika waktu sholat asar. Sementara orang-orang mencari air wudhu, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu Rasulullah SAW diberi sedikit air wudhu di dalam sebuah bejana. Beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana itu, kemudian menyuruh orang-orang berwudhu dari bejana itu, dan saya menyaksikan air tersebut keluar dari jari jemarinya. Semua orang berwudhu dari air tersebut. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itulah tadi beberapa pembahasan tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.